Baik, halo semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang replikasi satu arah atau pada mata pelajaran basis data MySQL ini dikenal juga dengan nama master to slave. Jadi, pertama-tama yang harus saya lakukan adalah saya akan mengecek IP konfigurasi menggunakan command prompt saja. Bisa dicek dengan cara seperti ini. Config. Dilihat bahwa Internet Protocol version 4 pada Ethernet Adapter VirtualBox host only networknya didapatkan bahwa IP address-nya adalah 192.168.561. Lalu kita sudah mendapatkan yang ini, maka kita lanjutkan pada bagian Windows 7 pada virtual machine. Ini bisa dicek menggunakan cmd juga atau command prompt, atau kita bisa mengeceknya melalui ini. Kita bisa open Network and Sharing Center. Hal ini juga bisa dilakukan pada bagian yang Windows 10 ya. Kemudian ini diklik, kemudian kita klik Properties dan kita pilih Internet Protocol version 4. Lalu Properties. Cara merubahnya sama seperti pada Windows 10 juga berlaku hal seperti ini, yaitu kita mengetikkan IP address yang kita inginkan, yaitu 192.168.56 dan 2. Karena virtual machine ini akan beroperasi sebagai slave, maka kita ketikkan 2 di bagian belakang, sedangkan pada Windows Master maka kita akan ketikkan 1 pada bagian belakangnya. Oke, karena ini sudah tersetup, kita klikkan OK, close, dan kita close. Lalu kita kembali menggunakan bagian masternya terlebih dahulu. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita menghidupkan XMPP karena sudah hidup, oke. Lalu kita akan mengatur bagian XMPP dan MySQL, lalu bin. Kita mencari notepad bagian configuration settingnya yang bernama my.ini. Kita buka menggunakan notepad. Lalu pada bagian server master, kita pada bagian MySQL-nya ini kita menambahkan 4 kalimat ini atau rumus ini. Yang pertama itu login, lalu server ID, karena ini master maka kita memasukkan server ID-nya sama dengan 1. Lalu itu berlaku juga untuk sinkronasi dan juga InnoDB-nya. Setelah hal ini selesai, kita save, kita keluar, lalu kita restart XMPP dengan kita matikan terlebih dahulu, lalu kita hidupkan lagi. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan hal yang sama pada Windows 7-nya. Kita buka XMPP dan sudah hidup, lalu kita masuk ke dalam file my.ini yang berada dalam XMPP, lalu MySQL dan bin. Kita melakukan hal yang sama, hanya saja karena ini adalah server slave maka yang kita isikan adalah server ID sama dengan 2, dan kita harus pastikan bahwa server ID yang sama dengan 1 itu sudah dinonaktifkan dengan memberikan pagar di depannya seperti ini. Sudah nonaktif untuk mencegah terdapatnya error karena dibaca terdapat ID yang sama antara master dan juga slave. Oke, kalau merasa sudah lengkap semuanya, kita save, lalu kita keluar, kemudian kita keluar lagi, kita matikan XMPP terlebih dahulu, lalu kita hidupkan kembali. Dan jangan lupa untuk mematikan Windows Defender. Windows Defender harus dimatikan agar kedua server bisa saling berkonekkan satu sama lain. Windows Defender Firewall. Yang kita lakukan adalah change notification setting dan kita matikan keduanya ini, dan harus dipastikan kalau keduanya sudah mati. Kalau sudah, maka kita klik OK, kemudian kita keluar. Hal ini juga kita lakukan pada Windows 7. Kita cari control panel, lalu System and Security, kemudian Windows Firewall, kemudian kita change notification settingnya dan kita matikan kedua Windows Firewall-nya, dan kita pastikan harus sudah mati. Oke, karena sudah mati keduanya, kita bisa mengetes karena kita sudah mengetahui IP address untuk master adalah 192.168.56.1. Sedangkan untuk ini kita cek terlebih dahulu.
Untuk Windows 7, IP config-nya seperti yang kita sudah setting, yaitu 192.168.56.2. Yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah mungkin dia memperbesar peluang untuk bisa terkoneksi dalam server IO-nya, maka kita bisa melakukan komunikasi berupa ping satu sama lain. Kali ini saya melakukan ping kepada server master. Dapat dilihat bahwa terdapat replay, sehingga ini bisa dikatakan bahwa pengiriman berlangsung dengan sukses. Begitu juga jika kita coba pada master 192, maka kita memasukkan ID dari sleeve 56 dan 2. Dapat kita lihat ini juga sukses atau berhasil. Lalu kita keluar dulu dari server sleeve. Yang harus kita lanjutkan sekarang adalah menghidupkan XMPP. Oke, karena sudah kita hidupkan, sekarang mari kita masuk ke dalam XMPP. Lalu kita routing. Oke, sudah berhasil. Sekarang yang harus kita lakukan adalah, jika Anda sudah pernah mencoba buat sleeve sebelumnya, maka kita harus menghentikan sleeve tersebut terlebih dahulu agar tidak terjadi error. Lalu jika ingin menyeting atau mereset master menjadi seperti semula, kita bisa ketikkan reset master. Oke, sudah berhasil. Maka tahapan sekarang adalah tahapan dimulainya membentuk replikasi, yaitu dengan membuat user. Kata-kata yang bisa diketikkan pertama yaitu grand replication sleeve on, kita arteris juga. Itu kita buatkan nama database master yang kita inginkan, lalu kita ketik add dan juga persen. Identify di sini adalah kita untuk mengetikkan password yang kita inginkan. Kali ini saya mengetikkan password yang sama dengan nama database-nya. Grand replication slave on *** to master. Oke, sudah berhasil. Maka yang harus kita lakukan adalah flash privilege. Hal ini dilakukan untuk menyeting agar replikasinya berubah. Flash privilege. Maaf, tulisannya salah. Privilege. Lalu kita flash tables with read block. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita harus menampilkan show master status. Hal ini sangat penting untuk kita pakai atau kita gunakan untuk menyambungkan antara server master dan juga slave, yaitu pada file ini mysql-bin.00001 dan positionnya ini. Lalu setelah kita mendapatkan ini, kita harus unlock filenya terlebih dahulu. Oke, karena sudah berhasil, sekarang kita masuk ke dalam Windows 7. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita memastikan XMPP karena sudah hidup atau sudah dihidupkan. Maka sekarang kita akan mulai memasuki XMPP. Sama XMPP mysql bin, lalu kita routing SQL. Oke, karena sudah, kita juga harus menghentikan sleeve jika kita memang pernah melakukan replikasi sebelumnya. Karena sudah berhasil, sekarang tahapan selanjutnya adalah kita mengetikkan change master to master host. Kemudian kita ketikkan IP address yang kita sudah tahu dari tadi, yang sudah kita lihat, yaitu 192. IP address ini adalah IP address master 192.168.56 dan 1. Kemudian kita ketikkan koma, lalu kita ketikkan user kita. User itu nama database-nya master dalam ini. Lalu
Lalu kita ketikkan koma lagi, kita ketikkan passwordnya. Passwordnya sama dengan nama usernya. Lalu kita ketikkan master log file. Master log file adalah data yang terdapat pada master status, yaitu mysql -bin.0000001. Jadi kita ketikkan mysql -bin.00000, nolnya sebanyak 5 kali lalu 1. Dan terakhir kita ketikkan master log post yang mengindikasikan kita memasukkan suatu posisi dari master status, yaitu 608. Kemudian kita ketikkan titik koma. Oke, karena berhasil, lalu langkah selanjutnya adalah kita men-start suatu slave yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kita ketikkan start slave. Oke, karena sudah berhasil, sekarang kita juga harus melihat status apakah kedua dari replikasi ini sudah tersambung atau belum dengan mengetikkan show slave status. Dapat dilihat bahwa pada slave io state terdapat tulisan waiting for master to send event. Jika kata ini sudah muncul, maka kita sudah berhasil melakukan replikasi satu arah. Hal ini bisa kita cek dengan membuat suatu database dalam tabel master. Misalkan kita membuat create, kita show terlebih dahulu database yang sudah terdapat di dalam master. Dan saya akan mencoba untuk membuat database koperasi. Create database koperasi. Oke, setelah terlihat bahwa koperasi sudah terdapat di dalam database master. Lalu kita masuk ke dalam virtual machine dan kita show database. Terlihat bahwa koperasi yang kita bikin pada command prompt master secara otomatis masuk ke dalam command prompt atau basis data pada server slave. Lalu kita coba lagi dengan membuatkan tabel. Kita use koperasi, lalu kita create tabel pegawai yang berisikan ID pegawai, integer, lalu nama pegawai dengan varchar 20. Oke, tabel sudah berhasil dibentuk dan kita bisa show tabel pada database koperasi. Terdapat satu tabel, lalu kita bisa cek pada command prompt pada Windows 7. Kita use terlebih dahulu koperasi, lalu kita show table, dan terlihat bahwa tabel pegawai sudah terdapat juga pada basis data pada Windows 7 tersebut. Sekarang saya coba untuk menginputkan suatu data ke dalam tabel pegawai menggunakan insert into lalu values berupa integer lalu nama. Oke, data sudah berhasil dibentuk dan kita select pegawai. Select arteries. Terdapat satu data pada tabel pegawai. Dan sekarang mari kita coba lihat di sini apakah data sudah masuk atau belum. Pada Windows 7 juga data yang diinputkan pada command prompt di master secara otomatis masuk ke dalam virtual machine. Lalu saya ingin mencoba untuk memasukkan data tetapi pada virtual machine-nya. Insert into pegawai, values 2, lalu kita namakan dia ini. Oke, penginsertan data sudah berhasil dilakukan dan sekarang saya akan memperlihatkan data yang terdapat pada tabel pegawai di virtual machine. Pada virtual machine terdapat dua data dan mari kita lihat pada sedangkan pada
pada master hanya terlihat satu saja karena ini merupakan replikasi satu arah, sehingga slave hanya bisa mengikuti apapun yang terjadi pada master, tetapi master tidak mengikuti apapun perubahan yang terjadi pada tabel pada server slave. Sekian penjelasan saya tentang replikasi satu arah. Terima kasih.